أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما دامت السماوات والأرض وعلى من عبادي الصالحين سووا صفوفهم بين تسوية الصفوف اتبع الصلاة تحدي أحد الله ورسوله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك
Cek 1 2 3. Ini setan lagi ya. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan mengkaji surat As-Saffat. Surat
Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Uhsyuru, kumpulkanlah pada mahsyar, itu tempat berkumpul. Hasyara yahsyuru, uhsyur, kumpulkanlah. Uhsyuru, kumpulkanlah olehmu sekalian, para malaikat. Alladzina, orang banyak, zalamu, yang mereka telah zalim. Mengapa zalim? Karena mereka menyembah sesembahan selain Allah. Alladzina, orang banyak, zalamu, mereka telah zalim. Wa azwajahum, dan teman-teman sesama mereka, orang-orang yang sehaluan dengan mereka. Wa ma kanu ya'budun, dan segala apa saja yang mereka sembah selain Allah. Jadi para penyembah selain Allah kumpulkan bersama barang-barang yang mereka sembah. Min dunillah, selain Allah. Fahduhu, maka tunjukkanlah olehmu para malaikat kepada mereka ila siratil jahim, menuju jalan ke neraka jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Waqaf itu berhenti. Waqifuhum, hentikanlah, tahan mereka supaya berhenti di tempat perhentian. Innahum mas'ulun, sungguh mereka akan ditanya. Pertanyaan malaikat penjaga neraka adalah diterangkan di surat Al-Mulk. Apakah dulu waktu hidup di dunia kamu belum diberi rasul yang memberi peringatan akan kejadian ini? Mereka semuanya mengatakan, benar, dulu sudah ada rasul, tapi kami mendustakan, kami tidak mempercayai rasul itu. Jadi tidak ada alasan lagi. Allah sudah mengutus rasul, tapi mereka mendustakan. Akibatnya seperti itu. Jadi ini diterangkan dalam tafsir beliau seperti disampaikan oleh Allah dalam surat Az-Zumar. Memasuki neraka itu rombongan banyak dikirim oleh malaikat. Terus sebelum masuk neraka dihentikan dulu. Terus ditanya oleh malaikat penjaga neraka, apakah dulu ketika hidup di dunia belum ada orang yang memberitahukanmu tentang kejadian ini? Qalu bala, mereka mengatakan benar, tapi kami mendustakan ajaran Rasul. Kemudian ayat 25, malakum la tanasarun. Mengapa kamu tidak saling tolong-menolong? Yang menyembah selain Allah sama yang disembah tidak bisa saling tolong-menolong. Yang disembah selain Allah tadi nggak akan bisa menolong sama sekali. Jadi rugi banget. Bal humul yawma mustaslimun, bahkan mereka pada hari itu mustaslimun, semuanya menyerah kepada keputusan Allah. Tidak bisa apa-apa lagi, karena Rasul sudah diutus ketika hidup di dunia, tetapi tidak dihiraukan. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, yatasaalun, saling berbantah-bantahan. Pemimpin-pemimpin mereka yang mengajak umatnya untuk
waktu Nana datang kepada kami, anil yamin dari arah kanan untuk ngajak nyembah selain Allah. Qalu bal lam takunu mu'minin. Para pemimpin itu menjawab, jadi yang dipimpin tadi mengatakan, kamu yang menyesatkan aku, kamu yang menyesatkan kami sehingga jadi pimpinan kita. Nah, pemimpin mereka menjawab, qalu, para pemimpin mereka menjawab, bal, tidak, bahkan kamu sendiri lam takunu mu'minin, kamu yang tidak menjadi orang-orang yang beriman dengan Allah dengan adanya kiamat ini, saling berbantah-bantah. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Wa ma tiadalah keadaannya, karena keadaannya lana bagi kami, kata para pemimpin itu, alaikum terhadapmu min sultan, memiliki suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Bal kuntum qauman taghin, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas, tidak mengikuti Rasul. Itu salahmu sendiri, bukan kami tidak punya kemampuan untuk memaksa kamu. Kamu sendiri yang tidak beriman kepada hari kiamat ini, saling berbantah-bantah. Fa haqqa 'alaina qaulu rabbina inna la'ibun. Fa haqqa, maka berhaklah, pantaslah, 'alaina, menimpa kami, qaulu rabbina, keputusan Tuhan kita. Inna, sungguh kami, innana, sungguh kami, lah benar-benar dha'iqun, merasa akan diadab. Betul-betul mereka tidak ada jalan lain, semuanya merasa akan diadab. Fa'awainahum inna kunna ghawin. Fa maka aghwainahum, kami telah menyesatkan kamu, inna kunna ghawin, sesungguhnya kunna, keadaan kami sendiri, ghawin, orang-orang yang sesat. Jadi ini orang-orang yang tidak percaya hari kiamat merasa akhirnya aku bahwa mereka sendiri orang-orang yang sesat karena tidak percaya adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yawma idzin, pada hari itu, fil 'adzabi mushtarikun, bersama-sama mendapatkan azab, yang mengajak maupun yang diajak. Yang tadi saling berbantah-bantah tadi, akhirnya ya dua-duanya diadab semuanya. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Inna, sungguh kami Allah. Ini asal inna, sungguh kami Allah. Kadzalika, demikianlah, naf'alu, kami melakukan, bil mujrimin, terhadap orang-orang yang berdosa. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, keadaan mereka, idza apabila bila lahum, dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, illallah, kecuali Allah. Sikap mereka, yastakbirun, mereka menyombongkan diri.
yastaghfirun, mereka menyembuhkan diri, tidak menghiraukan ajakan la ilaha illallah tadi. Wa yaquluna inna latariku alihatina bisyairin majnun. Wa yaquluna, dan orang kafir tadi mengatakan, inna, maka apakah kami benar-benar tariku harus meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, sesembahan kami, bisyairin majnun, mengikuti kata penyair yang gila. Nah, itu perkataan mereka menganggap Rasul itu penyair dan wong gila. Rasul dikatakan penyair karena kata-katanya Quran itu lain dengan bahasa biasa, tidak seperti yang dikatakan manusia biasa. Lalu dikatakan majnun, wong gila. Jadi inilah yang menjadi sikap orang-orang kafir apabila disampaikan ajaran Rasul yang intinya adalah la ilaha bal jaa bil haqqi wa sadaqal mursalin. Padahal jaa telah datang dia Rasul bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wa sadaqal mursalin, dan semua Rasul dan Rasulullah Muhammad SAW itu membetulkan, memperkuat, menegaskan kebenaran seluruh ajaran Rasul-Rasul terdahulu. Kalau sodako itu benar, kalau sodako membenarkan, memperkuat kebenaran, memantapkan, mengokohkan kebenaran para Rasul-Rasul terdahulu. Innakum ladaikul adzabil alim. Innakum, inna sungguh, kum, kamu sekalian, la benar-benar daikul adzabi, akan merasakan azab al-alim yang sangat pedih. Ini perkataan untuk orang-orang kafir. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kamu sekalian tidak akan diberikan balasan illa kecuali ma, segala apa saja, kuntum ta'malun, yang kamu sekalian lakukan ketika hidup di dunia ini. Illa ibadallahil mukhlasin, illa kecuali ibad, hamba-hamba Allah, abdul ibadin, hamba-hamba Allah, al-mukhlasin, yang dibersihkan dari dosa. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, rizqun ma'lum, rezeki yang sudah ditentukan. Fawakih wahum, yaitu buah-buahan surga. Wahum, dan untuk mereka, dan mereka itu wahum, dan mereka itu orang-orang yang dimuliakan karena menjadi penghuni surga. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ala sururin mutaqabilin, mereka duduk di atas dipan-dipan mutaqabilin, saling berhadapan-hadapan. Yudhafu alaihim bika'sin min ma'in. Yudhafu, dihidangkan alaihim, kepada mereka penghuni surga tadi, minuman yang sangat lezat, bika'sin, dengan gelas, min ma'in, yang berisi air dari mata air di surga.
lisyaribin untuk orang-orang yang minum di surga. La fiha qawlun wa la hum anha yunzafun. La fiha tidak ada di dalam surga itu qawlun, unsur yang memabukkan, wa la hum anha yunzafun. Wala dan tidaklah hum mereka anha karenanya, karena minum di surga dengan air yang sangat lezat tadi, tidaklah mereka menjadi mabuk yang sempurna. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka qasiratut tarfi, ini ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangannya dan bermata indah. Ini apa yang maksudnya? Qasiratut tarfi tidak sudah ditafsirkan. Ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan mereka adalah telur-telur yang tersimpan dengan baik. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun, maka mereka sebagian beralih pada sebagian yang lain, yatasaalun, saling tanya bertanya, cakap-cakap. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Qala, telah berkata qailun, seorang yang berkata minhum di antara mereka penghuni surga, inni sungguh aku, kana li, aku waktu di dunia dulu punya qarin, seorang teman. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin, teman yang berkata a'innaka, apakah sesungguhnya kamu la benar-benar minal musaddiqin, termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit. A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamadinun. A'idza, maka apabila mitna, kita telah mati, wa kunna turaban, dan kami telah menjadi tanah, wa 'idhaman, dan telah menjadi tulang belulang, apakah inna, sungguh kami, la benar-benar mati akan diberi pembalasan. Qala hal antum muttali'un, dia berkata, maukah kamu muttali'un, menengok, meninjau temanku itu dulu berteman di waktu hidup-hidupnya. Fattala'a fara'ahu fi sawa'id jahim. Fattala'a, maka dia meninjaunya, menengoknya. Fara'ahu, maka ia melihat temannya tadi fi sawa'id jahim, di sawa, di tengah-tengah neraka jahim. Kawannya masuk neraka. Qala tawahi in kita latubin. Qala, dia berkata, tawahi, demi Allah, in kita latubin, engkau hampir saja benar-benar mencelakakanku. Walau ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin, sekiranya bukan karena nikmatul rabbi, laula nikmatul rabbi lakuntu minal muhdarin, la benar-benar untuk keadaanku minal muhdarin, termasuk orang-orang yang diseretkan neraka. Apabila nahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan dimatikan? Bila mau tak tenaruna wa nahnu bimu'adzabin, kecuali kematian kita yang pertama saja waktu di dunia. Wa nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. In hadza lahul fawzul azim, sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung.
Limithli hadza falya'malil 'amilun. Limithli hadza, untuk kemenangan semua ini, falya'malil 'amilun, maka adalah beramal orang-orang yang mampu beramal. Panjang ini ya, belum sampai makro. Nanti makronya ayat 74. Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim. Inna sungguh hadza ini lahuwal fawzul 'adzim, adalah benar-benar kemenangan yang agung. Limithli hadza falya'malil 'amilun. Untuk kemenangan semua ini, falya'malil 'amilun, maka adalah beramal orang-orang yang mau beramal. Adzalika khairun nuzulan am-syajaratul zaqqum. Maksudnya makanan surga itu hidangan yang lebih baik. Khairun nuzulan am-syajaratul zaqqum, ataukah pohon zaqqum. Pohon zaqqum ini suatu pohon yang sangat pahit dan tangkai batangnya berduri. Ini makanan orang neraka. Pohonnya sangat pahit dan tangkai-tangkainya penuh duri. Betapa mengerikan. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Sungguh kami menjadikan pohon zaqqum tadi fitnatan, sebagai azab, lil-zalimin, untuk orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Innaha, sungguh dia pohon-pohon zaqqum, takhruju, yang keluar, fi aslil jahim, dari dasar neraka jahim. Tolonglah ka'anahu susyayatin. Mayangnya seakan-akan ia kepala-kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Maka sungguh mereka, para penghuni neraka, benar-benar memakan pohon zaqqum, minha, dari pohon zaqqum. Famali'una minha al-butun, maka mereka memenuhi perut mereka dengan pohon zaqqum ini. Summa inna lahum 'alaiha lasyawban min hamim. Kemudian sungguh mereka mendapatkan, setelah makan pohon zaqqum tadi, lasyawban min hamim, benar-benar mendapatkan minuman hamim, air yang sangat panas. Summa inna marji'ahum ilal jahim. Kemudian inna sungguh marji'ahum, sungguh tempat kembali mereka, la ilal jahim, pasti ke neraka jahim. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Innahum, sesungguhnya mereka, alfau, mereka mendapati, aba'ahum, nenek moyang mereka, dhalin, dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhrun. Lalu mereka mengikuti jejak nenek moyang mereka yang tersesat tadi. Yuhrun, mereka tergesa-gesa. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguh telah sesat, walaqad, sungguh telah sesat, qablahum, sebelum mereka, maksudnya ini suku Quraisy, aktsarul awwalin, sebagian besar dari orang yang terdahulu. Walaqad arsalna fihim mubin. Dan sungguh benar-benar arsalna, kata Allah telah mengutus, fihim, pada kaum mereka itu, mubin, Rasul memberi peringatan. Fanzur kaifa kana aqibatul mundharin. Maka unzur, analisislah olehmu, kaifa, bagaimana, karena keadaannya, akibatul mundharin,
Ustaz Ivan bisa menambahkan apa yang bisa disampaikan? Ya. Atau siapa? Ini mengenai sifat verifikasi tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mencoba memahami ayat 22 sampai 60 aja. Kalau lebihnya itu nanti bagian yang lain. Nampaknya memang tidak mudah ya. Nah, cuman saya ini memancing istilahnya. Memancing, mengelompokkan berdasarkan tema. Berdasarkan tema yang kira-kira bisa kita diskusikan ya. Nah, tema itu saya bagi menjadi dari 22 sampai 60, 61 sampai 21. Pertama, kalau kita bicara masalah ayat 22 sampai 26, ya 226, itu kita bicara tentang kepastian pengadilan akhirat. Kepastian pengadilan akhirat itu begitu. Kemudian kalau kita mencoba mengkaji 27 sampai 33, ya 27 sampai 33 adalah tidak ada solidaritas terhadap orang sesat nanti di akhirat. Tidak ada solidaritas. Jadi ya orang sesat, orang kafir. 34 sampai 39, ya 34 sampai 39 temanya yang bisa diangkat adalah kesombongan itu, semua jenis kesombongan itu pada hakikatnya adalah menolak kebenaran. Semua ya, tanpa terkecuali semua jenis kesombongan itu menolak kebenaran. Kita 40 sampai 47 adalah balasan yang akan diberikan Allah kepada kaum mukmin, ya, kaum muslimin yang mukmin dan kafir. 48 sampai 50. Nah, ini refleksi dan pelajaran masa lalu. Refleksi dan pelajaran masa lalu begitu, ya. Nah, ini yang akan bisa kita angkat. 51 sampai 53. Nah, ini yang menarik ini 51 sampai 53 ini, ya. Nah, bagi kita-kita yang sudah lansia ini sangat penting sekali 51 sampai 53. Bahwa teman kita itu menentukan iman kita. Nah, itu. Teman kita itu menentukan iman kita. Jadi sehebat-hebat iman kita, kalau teman kita tidak benar, susah kita dibuatnya. 54 sampai 56, kita harus sadar, kita kesadaran kita ya, setelah melihat orang-orang yang sesat. Dan terakhir di 58 sampai 61, kebahagiaan abadi bagi orang yang bersendiri. Jadi terserah kita mau ngambil yang tema yang mana ini. Jadi 22 sampai 60. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa. Tadi yang dimaksud kemarin ini ya, teman itu ya ayat 51. Ya, teman. Ya, maka ada ungkapan sebutkan teman-teman. Aku tahu siapa kamu. Jadi berteman itu adalah pilihan. Kalau kita dilahirkan oleh Allah dengan orang tua kita, ayah ibu kita, itu sudah kita tahu Allah. Tapi ketika mulai kita hidup ini, kita mau berteman yang siapa, nah itu pilihan kita, bebas. Kita mau memilih masuk dan teman itu silahkan temannya. Jadi kalau kita berada dalam suatu lingkungan yang korup, waduh tidak korup ini susah. Jadi kita supaya pandai-pandai memilih teman yang baik itu teman yang mengingatkan untuk selalu berbuat kebaikan, dan teman-teman nanti sampai menjadi teman di akhirat karena ada syafaat dari teman. Ada syafaat dari teman. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi teman yang baik sampai di akhirat.
Ini soal ayat 51. Jadi berapa itu ya? Ya, 51 sesuai dengan korin tadi. Ada teman. Memang ini berbagai tema-tema Al-Quran itu. Dan sebenarnya ini kalau dibuka dengan ayat-ayatnya nyambung semuanya. Perlu belajar terus. Terima kasih Prof. Edi Ahmad. Prof. Edi Matoin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi saya membayangkan ini kita wisuda nanti di Yaumil Mahsyar. Jadi ini Allah menggambarkan kepada kita dalam Al-Quran ini. Ini yang akan terjadi nanti. Akan terjadi. Jadi ibarat saya itu nonton film. Ada mahasiswa baru masuk di perguruan tinggi, kemudian diputarkan oleh dosen gambaran waktu wisuda. Ini contoh anak yang tadinya waktu kuliahnya malas-malasan, bergajul. Begini nanti akibatnya. Ada itu dulu teman saya masuk tahun 70, di akhir tahun mereka maling kambing, di kedokteran itu, nyembelih kambing, nyate, nggak tahu gimana ketahuan sama dosen, Prof. Gajah Nata, itu semua yang makan kambing itu nggak ada yang naik, 20 orang, mereka tuh masuk sekitar 150 orang gitu, yang makan kambing mungkin ada yang, nah itu bayangan gambarkan filmnya. Ini contoh yang bergajul. Kemudian juga contoh yang baik-baik, yang anaknya baik-baik, memang dia biasanya ikut HMI gitu ya, baru masuk Islam, dia selalu dibina oleh Pak Budowi Bahar, sering kami dulu, Prof. Gajah Nata, Pak Anwar Jamadin dulu dibina setiap hari Ahad, itu mereka bina, saya ingat betul. Di masjid dulu belum masjid, masih musola Al-Ghazali yang di Musri Bukit itu. Dia juga di rumah Pak Anwar Jamadin, beliau tinggal di dekat wali kota di Kampung Iwan. Gajah Nata di kampus Padang. Jadi ini contoh, digambarkan itu. Ini contoh anak yang baik, ini contoh anak yang bergajul. Nah, mau jadi apa kamu nanti? Nah, itu kita baru masuk kuliah itu. Nah, ini sudah digambarkan oleh Allah. Ini sebenarnya ayat-ayat cinta Allah. Kaget, nah, ini nah. Kalau contoh yang baik, ini ke neraka digiring, surat Az-Zumar. Kemudian contoh yang jahat, digiring ke neraka, yang baik ke surga. Nah, inilah petunjuk kita kata Allah ini. Al-Quran ini, hudal linnas. Jangan syirik. Itu yang paling penting Ustaz ya. Carilah teman yang baik kalau kalian masuk kuliah. Nah, ini alhamdulillah kita ini Majelis Tadabbur ini teman-teman kita insyaallah teman-teman yang akan memberikan syafaat. Ini masih ada kesempatan walaupun kita sudah apa namanya? Senior. Lansia. Kemarin itu ada pelantikan LLI, Lembaga Lansia Indonesia di kantor gubernur, oleh gubernur. Ketuanya mengganti dari bukan Pak Abdullah itu yang baru. Jadi walaupun kita lansia masih ada kesempatan. Kita tidak tahu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, ini silakan pilih. Itu pemancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Masalid. Silakan Pak Haji dan Pak bisa ke Pak Joko. Silakan dari dalam untuk kita. Terima kasih Pak Edi Masalid sudah memancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita tadabbur cerita tentang kejadian nanti di hari kiamat, tetapi ini dari yang negatifnya. Jadi di sini disebutkan wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu. Nah, nanti ada suatu peristiwa nanti di akhirat itu saling berhadapan
saling menyalahkan, pendapat ini saling menyalahkan. Kelompok yang pertama qalu itu ngomong begini nih, ini innakum kuntum ta'tunana. Kamu dulu itu datang kepada kami anil yamin. Ngomongnya dari golongan yang benar kamu. Kemudian satu lagi ngomong qalu bal lam takunu mu'minin. Kamu itu memang kamu itu sesat kamu. Kemudian dengan alasan kamu sesat terus menyesatkan saya. Kira-kira gitu. Jadi saling menyesatkan ini. Nah, kemudian bahwa karena alaikum min sultan. Ya. Padahal tidak punya kemampuan untuk pertolongan. Bal kuntum qauman taghin. Bahkan kamu ini termasuk orang-orang tersesat. Nah, kira-kira gitu. Ini saling menyesatkan ini. Ya. Nah, kemudian di surat yang ke-40, surat ke-40 dan surat ke-74. Ini diulang ini. Illa surat ke-40 itu illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah yang mukhlasin. Kalau mukhlasin bentuknya berarti isim fa'il ya, isim maf'ul ya, isim maf'ul. Dia bentuknya itu dia pasif, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin dia isim fa'il. Dia itu yang melakukan. Tapi ini Allah yang memberikan keikhlasan. Ini diulangi 2 kali ini di dalam surat yang ke-74. Isba illa ibadallahil mukhlasin. Sebutannya mukhlasin lagi ini. Ya. Kalau kita baca mukhlisin, nah berarti ini dia bentuknya pelaku. Tapi ini dia objek. Nah, jadi kita hanya berharap ikhlas itu kita hanya berusaha, tetapi ikhlas itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita mendapat hadiah ini cukup sangat bersyukur ini ya. Nah, saya itu teringat cerita tentang kenapa saya pernah bertanya kepada seorang guru, Ustaz, kenapa Imam Bukhari itu disebut hadis yang paling sahih? Apa alasannya? Ini jawabannya cukup membekas di hati saya. Gini namanya, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu hadis yang paling sahih karena dari periwayat hadisnya dia itu menentukan seorang periwayat hadis diterima itu yang diperhatikan adalah perbuatan lahir. Nah, jadi kalau ibaratnya maksiat itu kalau yang kita kenal maksiat itu hukumnya haram. Tetapi ternyata maksiat itu diperinci. Ada maksiat yang hukumnya haram. Oke, itu seperti zina, mencuri, berbohong, itu maksiat yang haram. Tapi ada maksiat yang hukumnya makruh. Itu maksiat juga, tetapi tidak berdosa, tetapi maksiat. Karena ini tidak diperintahkan. Ya. Nah, kemudian penjelasannya lagi itu yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata maksiat itu ada yang hukumnya mubah, tetapi berlebihan. Nah, ini kadang-kadang kita kurang memperhatikan yang dua yang terakhir ini. Maksiat yang hukumnya makruh ataupun yang hukumnya mubah tetapi berlebihan. Contohnya mubah berlebihan tuh begini. Saya sebenarnya punya baju ini cukup 4 atau 5. Terus saya beli baju yang ke-6, ke-7. Itu boleh, tetapi berlebihan itu. Atau misalnya kita makan 3 kali itu cukup. Ternyata kita makannya 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, sedikit-sedikit makan. Bukan makan sedikit, tapi sedikit makan. Makan yang ke-4, ke-5, ke-6 itu mubah yang berlebihan. Nah, ini yang agak sulit tuh di sini kita ini. Ataupun tidur itu sebenarnya cukup dengan mungkin 6 jam ya, 6 jam. Tapi kita tidurnya 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam, tidurnya kebanyakan. Salah nggak salah. Tetapi di dalam menentukan hadis ini sahih atau tidak ini diperhatikan. Ya. Nah, di situ diceritakan guru saya itu menceritakan ada seorang periwayat hadis itu ketika ditanya oleh Imam Bukhari, dia datang ke rumahnya itu dia itu sedang membawa keledai, tetapi
di belakang itu ada karung itu. Kemudian belanda itu ngikutin, terus ditanya, kira-kira kalau bahasa kita gini, Pak, kenapa bawa keledai ini pakai karung? Nah, keledai ini kalau ditarik ini dia memberontak, maka saya cari akal, pura-pura ini karung ada di belakang sini, tapi karungnya kosong. Wah, ini binatang ini, itu harus dicoret tuh hadisnya itu. Luar biasa itu. Nah, jadi maksud saya ini menentukan teman, jadi memang kalau zaman sekarang akan sulit ya. Tetapi paling enggak kita tahu ya, orang-orang terdahulu itu kalau mencari teman itu memang betul-betul memperhatikan di antaranya adalah perbuatan lahir, ya, perbuatan lahir. Ketika terjadi, nah ini kalau saya mau mengambilnya, kalau terjadi dua perbedaan pendapat antara guru satu dengan guru yang kedua, kemudian bagaimana cara memilihnya? Memilihnya adalah orang-orang yang paling banyak meninggalkan maksiat, baik maksiat itu haram atau maksiat itu hukumnya makruh ataupun yang mubah berlebihan. Kalau bisa berkawan dengan yang amalnya cuma dua, wajib dan sunnah saja, tapi ini agak sulit memang. Ya, paling tidak kita mencontoh seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim dalam menentukan hadis. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Haji Fatul, masalah luar biasa sekali. Ada gambaran tentang di akhirat saling berdebat tadi antara orang yang mengajak dan yang diajak, saling menyalahkan. Ya, Ustaz Ibar, apa yang bisa disampaikan sehingga kita? Ya, baiklah, terima kasih Ustaz. Jadi gambaran tentang ayat yang kita baca ini memberikan indikasi tentang justru malah kekagetan dari orang-orang kafir ya, ketika mereka hidup di dunia selalu memperolok-olok, dan kita bisa lihat tidak hanya di dunia, ketika di akhirat pun sebagaimana tadi sudah disampaikan tentang
belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yatlu alaihim ayatikum, yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu pertemuan dengan hari ini. Lalu mereka menjawab, qalu bala, benar, telah datang kepada kami rasul, akan tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Ini dijelaskan kepada mereka bahwasanya mereka nanti akan digiring oleh Allah beserta para sahabat, beserta orang-orang yang bersama mereka ketika mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini mungkin gambaran tentang ayat 22 dan seterusnya, bagaimana keadaan mereka nanti di yaumul akhir kelak. Hari ini saja kita sampaikan. Terima kasih. Coba tadi Nahl berapa Ustaz? Surat An-Nahl tadi ayat berapa? 33. Nahl 33. Mari Bapak kita coba lihat. Al-Quran ini satu kesatuan, saling berkait-kait. Nahl 33. Surat An-Nahl 33 ayat 1. Hal yang turun, apakah mereka tidakkah mereka orang-orang kafir tidak ada yang ditunggu oleh mereka orang-orang kafir illa kecuali antak tiahul malaikat, datang kepada mereka para mereka au ya ia amrobi, atau datang perintah. Padahal demikianlah fa'ala ladina min qablihim, yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Wa ma zalamahumullah, tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin akan tapi kanu anfusahum yadzlimun, keadaannya mereka sendiri yang menzalimi diri sendiri. Ini tentu menzalimi diri sendiri dengan tidak mentaati ajaran Rasul ya. Aswabahu sayyi'atu ma 'amilu wa hawahim ma kanu bi yastahzi'un. Aswaba maka menimpahu kepada mereka sayyi'atu ma 'amilu, akibat perbuatan buruk mereka. Jadi yang menimpa ini adalah akibat sayyi'atu, keburukan-keburukan apa saja yang mereka lakukan. Wa haqabihim, dan telah berhak atas mereka siksaan, hukuman maka ini dasar akibat mereka memperolok-olok Rasul, memperolok-olok ajaran Rasul, tidak memperhatikan ajaran Rasul. Tidaklah Allah menzalimi hambanya sedikit pun, tetapi hamba-hamba itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri dengan tidak mentaati ajaran Rasul. Tadi dikaitkan dengan surat Az-Zumar, ketika rombongan orang-orang yang durhaka kepada Allah mau dimasukkan ke neraka, yang sering dibaca Ustaz Hambali waktu tadi pagi ya, Masya Allah. Jadi rombongan Jum'ah rombongan dikirim ke neraka, terus ditanya dulu, apakah belum datang utusan Allah yang menyampaikan? Nah, Pak Hambali silakan Pak Hambali. Masih menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari seluruh proses yang Allah itu maha sayang kepada seluruh hambanya, baik hambanya yang tidak beriman maupun yang tidak beriman. Allah selalu memberikan kabar gembira dan peringatan. Tujuannya apa? Supaya hamba-hamba Allah itu tidak ada yang masuk neraka. Dengan melaksanakan takwa, mengerjakan semua apa yang diberitahu Allah, dan menjauhi semua larangan Allah dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Kalaulah itu dari Allah, peringatan itu insya Allah tidak akan menjadikan hambanya akan
rugi. Di dalam surat Az-Zumar, penggiringan pertama, gelombang pertama dari semua orang-orang yang berdosa sebelum masuk ke pintu neraka, malaikat Malik bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayatihi wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ada tak rasul yang datang kepada kamu pada saat di dunia yang memberikan berita gembira dan berita peringatan seperti yang sekarang ini kamu sebentar lagi akan masuk ke dalam neraka? Adakah itu rasul yang memperingatkan? Qalu bala, ada yang malaikat Malik. Nah, tetapi kami tidak meyakininya. Pintu neraka sudah dibuka tapi belum disuruh masuk. Sudah pertanyaan itu baru disuruh masuk. Masuklah. Kamu akan tinggal di sini pada saat yang ditentukan. Kemudian dari ayat-ayat yang ada di sini tadi, Qorin, ada Qorin di sini tadi. Sebagian mereka yang kafir itu, ada yang mengatakan bahwa saya ini adalah Qorin. Qorin itu ada Qorin yang bagus, ada Qorin yang benar. Nah, ini Qorin yang teman mencari teman itu. Mencari teman itu harus mencari teman yang baik. Orang yang tidak baik harus mencari teman yang baik, supaya dia yang tidak baik tadi akan menjadi baik karena berteman dengan orang yang baik. Tapi sebaliknya, orang yang baik berteman dengan orang yang tidak baik, bisa jadi yang baik-baik tadi kembali kepada kejahatan. Akhirnya rugi. Nah, kemudian simpulan dari, bukan simpulan, penegasan tambahan dari ayat-ayat ini ada dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 156 dan ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hazihi dunya hasanah. Dan telah ditentukan, kami telah menentukan fi hazihi dunya hasanah. Di dunia ini sudah digambarkan Allah, sudah dikitabkan, sudah termaktub di Lauhul Mahfuz bahwa kebaikan-kebaikan di dunia, wabil akhirah, dan kebaikan-kebaikan yang ada di akhirat nanti. Inna hudna ilaika, ya, dan tetaplah untuk kami kebaikan di dunia ini dan akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau ya Allah. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapapun yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka Allah akan tetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Terus ayat 157, yaitu menjelaskan ayat 56 tadi, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat, tertulis di dalam Taurat dan Injil, sudah digambarkan. Mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang dan diturunkan kepadanya Al-Quran,
Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi rahmat Allah lebih luas. Dan dia akan menimpakan siksa bagi orang yang dia kehendaki, dan akan memberikan rahmat yang seluas-luasnya bagi orang yang dia kehendaki. Jadi Bapak Ibu, dari ayat demi ayat, baik dia diterangkan di awal di Al-A'raf maupun yang di dalam surat As-Saffat tadi, itu semuanya berangkaian, berkeiling, berkelindah, saling menunjang, saling menutupi, dan saling melengkapi. Tinggal kita, tidak ada kata terlambat roh. Insya Allah kita lansia ini baru terpikir sekarang. Insya Allah tidak terlambat. Inilah yang terbaik daripada tidak sama sekali. Insya Allah, Allah akan melihat ketetapan yang terakhir. Allah akan memberikan ketetapan yang terakhir bagi orang yang tadinya tidak beriman dan selalu menentang agama Allah, dengan hidayah yang diberikan Allah kepadanya. Makanya pada saat Abu Thalib akan meninggal, Rasul memberikan petunjuk. Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai Abu Lahab, Abu Jahal marah. Maka Allah menurunkan peringatan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau dah baca nginjuk hidayah kepada mamamu, tetapi Allah lah yang berhak untuk memberikan hidayah kepadanya bagi orang-orang yang dia kehendaki. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jamali. Jadi tadi dihubungkan dengan surat Zumar, kemudian Al-A'raf 156, 157. Nanti kita kaji lagi di rumah kita masing-masing. Surat Az-Zumar di akhir-akhir Zumar dan Al-A'raf 156, 157. Terima kasih. Mudah-mudahan yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekalian kita akhiri dengan doa membaca Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Berpindah-pindah. Ya. Nah, saya ilustrasikan itu penyimpangan karena kemampuan kita terbatas. Ya.